Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Pada pertemuan kali ini di acara seminar PTK yang dengan narasumber Ibu Wahyu Aminati. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara yang akan kita jalankan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga inti dari seminar PTK, yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Marilah kita buka acara seminar PTK pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bacaan basmalah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada yang sudah ditunjuk kami persilakan. Junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memberikan tauladan hingga akhir zaman. Bapak Ibu guru dan hadirin yang kami hormati, PTK ini merupakan salah satu penelitian yang tujuannya untuk memberikan perbaikan dalam pembelajaran. Nah, dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan nantinya para guru mampu untuk memperbaiki kualitas pembelajaran sehingga akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan untuk mengikuti seminar ini. Apabila kami dalam memberikan fasilitas kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami atas nama sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nantinya kita ikuti pemaparan hasil penelitian oleh Ibu Wahyu Aminati ini dengan seksama dan selanjutnya nanti akan dapat kita laksanakan, kita aplikasikan dalam pembelajaran di kelas kita. Demikian sambutan yang dapat kami berikan atas nama sekolah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad telah memberikan sambutan pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu seminar PTK yang akan disampaikan oleh kita Ibu Nati kepada beliau Ibu Nati. Kami persilakan. Turun. Terus kaosnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas yang telah saya laksanakan selama bulan Oktober dan bulan November yang bertempat di SD Muhammadiyah Benjeran. Untuk penelitian tindakan kelas yang saya lakukan itu berjudul Implementasi Problem Based Learning dalam meningkatkan hasil belajar daring mandiri siswa kelas 1 SD Muhammadiyah Benjeran. Latar belakang dari penelitian yang saya lakukan, yang pertama, dengan adanya pandemi ini menyebabkan kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan itu dilaksanakan daring. Jadi, mau tidak mau, guru dan siswa harus menyesuaikan dan menggunakan platform pembelajaran daring yang sesuai dengan kondisi sekolah. Kemudian, kelas 1 ini menjadi salah satu subjek karena guru belum pernah bertemu dengan siswa, sehingga guru belum mengetahui bagaimana kemampuan siswa secara real. Keberhasilan belajar daring siswa yang dilakukan secara mandiri juga belum terlihat dari segi keotentikan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Turut campur tangan orang tua dalam mengerjakan tugas siswa juga menjadi salah satu kendala keberhasilan belajar mandiri secara daring. Kemudian latar belakang yang kedua, yaitu dengan belajar daring, guru belum dapat menilai kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan memahami materi. Selain itu, kemampuan siswa dalam berdiskusi juga masih dirasa kurang. Identifikasi masalah dalam penelitian ini, yang pertama, keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran daring secara mandiri masih kurang. Kemudian yang kedua, kemampuan siswa untuk berpikir kritis dalam berdiskusi masih dirasa kurang. Dan yang ketiga, terdapat campur tangan orang tua secara keseluruhan dalam kegiatan belajar daring. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana cara guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa secara daring. Kemudian, yang kedua, bagaimana cara guru untuk mengimplementasikan problem-based learning secara daring agar siswa mandiri dalam mengikuti kegiatan belajar. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui cara guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa secara daring, untuk mengimplementasikan keberhasilan problem-based learning secara daring agar siswa dapat mandiri dalam mengikuti kegiatan belajar daring. Manfaat penelitian yang saya lakukan, yang pertama bagi siswa, itu dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Kemudian yang kedua, bagi peneliti, dapat memberikan pengalaman dalam memberikan tindakan di kelas dalam pembelajaran daring. Yang ketiga, bagi guru, dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi diri untuk meningkatkan kemampuan dalam mengajar. Bagi sekolah, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam kebijakan pembelajaran di sekolah, terutama pada era pandemi seperti saat ini. Kemudian metode penelitian, untuk jenis penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas, yaitu suatu pendekatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan melakukan perubahan ke arah perbaikan terhadap hasil pendidikan dan pembelajaran. Kemudian subjek dan objek penelitiannya adalah siswa kelas 1 SD Muhammadiyah Benjeran
pada tahun ajaran 2020-2021 dengan objek adalah hasil belajar siswa secara mandiri. Kemudian tempat dan waktu pelaksanaan. Tempat dan waktu pelaksanaannya bertempatkan di kelas 1 SD Muhammadiyah Banjaran. Kemudian siklus dalam penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan Kemis dan Taggart sebagai jenis penelitiannya. Langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama identifikasi permasalahan, kemudian perencanaan untuk siklus 1, kemudian pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Kemudian pada siklus 2, itu saya juga melakukan perencanaan perbaikan, kemudian pelaksanaan, observasi, refleksi. Apabila pada siklus 2 ini belum terjadi perubahan, maka akan dilanjutkan pada siklus ketiga. Namun pada penelitian yang saya laksanakan hanya 2 siklus, mengingat waktu yang sangat terbatas. Kemudian hasil penelitian pada siklus 1 dan siklus 2 dapat diamati pada grafik berikut. Ini merupakan yang pertama ini yang bawah itu adalah nama siswa. Kemudian yang angka vertikal ini adalah hasil belajar siswa yang diangkakan atau ini nilainya. KKM pada SD Muhammadiyah Banjaran itu adalah 75. Secara keseluruhan, hasil belajar siswa pada siklus 1 dapat kita amati, nilainya termasuk sempurna. Nah, warna biru ini menunjukkan siklus 1, di mana pada siklus 1 ini banyak sekali siswa yang mendapatkan nilai sempurna atau nilainya 100. Nah, nilai 100 ini menjadi pertanyaan sendiri bagi peneliti. Apakah siswa benar-benar mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru itu secara mandiri, atau ini adalah jawaban dari orang tua? Dan ternyata pada siklus 1 ini masih banyak siswa yang mengerjakan tugas itu dibantu oleh orang tua, yaitu orang tua memberikan jawaban kepada siswa. Kemudian, guru memperbaiki pada siklus 2, yaitu dengan memberikan pengarahan kepada orang tua dan siswa untuk mengerjakan tugas secara mandiri, tidak diberi jawaban oleh orang tua. Sehingga pada siklus 2 hasilnya menurun secara signifikan. Tetap masih ada yang mendapatkan nilai sempurna, yaitu nilai 100, tapi rata-rata nilainya turun. Dapat kita amati untuk salah satu siswa, yaitu Amabel, untuk siklus yang pertama dia mendapatkan nilai 100, sedangkan untuk siklus yang kedua, dia tidak bisa mendapatkan nilai 100. Karena ini jika sudah dikerjakan secara mandiri. Begitu juga dengan siswa yang kedua, ke-6, 7 ini juga mendapatkan nilai yang menurun dari siklus 1. Kemudian, hasil belajar secara mandiri dapat dipresentasikan sebagai berikut. Ini merupakan hasil penelitian saya menggunakan lembar observasi dan angket kepada orang tua dan siswa. Untuk deskripsi hasil belajar mandiri, indikator yang pertama, yaitu siswa dikatakan belajar mandiri pada indikator pertama apabila siswa masuk kelas Teams sesuai dengan jadwalnya secara tepat waktu. Nah, pada siklus pertama dan siklus kedua hasilnya sama karena mereka masuk ke kelas Teams secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh guru. Kemudian, pada indikator yang kedua terjadi perubahan secara signifikan yaitu sebanyak 73,68%. Indikator kedua ini mencakup persiapan siswa dalam menyiapkan
menyiapkan buku pelajaran secara mandiri. Pada siklus 1, siswa tidak menyiapkan buku pelajaran secara mandiri. Namun, orang tua yang menyiapkan atau orang tua yang menyuruh siswa untuk menyiapkan, baru siswa menyiapkan. Kemudian diperbaiki pada siklus 2, yaitu siswa belajar untuk menyiapkan buku pelajaran yang akan dia pelajari itu secara mandiri. Dan hasilnya belum mencapai 100% karena ternyata masih ada siswa yang menyiapkan buku pelajaran dan peralatannya itu masih dibantu oleh orang tua. Kemudian pada indikator ketiga, itu mencapai 100% pada siklus 1 dan siklus 2. Indikator ketiga ini tentang keseriusan anak dalam belajar. Dalam siswa mengikuti pelajaran pada siklus 1 dan siklus 2, perhatian siswa terhadap penjelasan guru mencapai 100%. Hal tersebut dapat terjadi karena guru memantau kegiatan belajar secara langsung dengan menyalakan video saat pembelajaran berlangsung. Jadi ini mencapai 100%. Kemudian dalam berdiskusi, dalam menanggapi tanggapan teman, saat berdiskusi melalui tim, siswa dapat aktif dan saling menanggapi. Mereka mengeluarkan ide-idenya, jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan guru, dan masukan dengan bahasa yang sederhana. Kemudian, pada indikator selanjutnya, siswa yang membuat catatan kecil saat pembelajaran online berlangsung pada siklus 1 sebanyak 5,26%, atau hanya 2 siswa yang membuat catatan, selebihnya siswa tidak membuat catatan. Kemudian kita perbaiki pada siklus 2, yaitu guru memotivasi kepada anak untuk membuat catatan kecil, sehingga pada siklus 2 ini sebanyak 13 siswa sudah mulai membuat catatan kecil, meskipun catatan itu baru sederhana. Kemudian dapat dikatakan hal ini meningkat sebanyak 63,16% dari siklus 1. Kemudian untuk kegiatan belajar secara mandiri tanpa disuruh orang tua, pada siklus 1 itu semua siswa masih disuruh orang tua siswa untuk belajar secara mandiri. Kemudian, pada siklus 2, guru memberikan tindakan sehingga pada siklus 2 terjadi kenaikan secara signifikan menjadi 84,21%. Dari 0 siswa menjadi 16 siswa. Kemudian 3 siswa memang masih belum melaksanakan kegiatan belajar secara mandiri. Kemudian, tingkat kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas secara mandiri tanpa mendapat jawaban dari orang tua pada siklus 1 itu masih sedikit, hanya 3 siswa. Kemudian pada siklus 2 diperbaiki, yaitu 16 siswa atau sebanyak 84,21% siswa sudah mulai mengerjakan tugas secara mandiri, meskipun hasil belajarnya menurun. Kemudian, yang selanjutnya, ketepatan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru secara tepat waktu dan tanpa bantuan orang tua juga mulai mengalami kenaikan mencapai 100%. Hal ini karena guru memberikan batas waktu yang ketat, siswa tetap dapat mengumpulkan tugas dengan catatan siswa telat dalam mengumpulkannya. Nah, meskipun telat, guru tetap memberikan penilaian sebagai bentuk apresiasi terhadap siswa. Dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa nilai hasil belajar siswa pada siklus 1 dapat dikatakan tinggi, namun siswa masih kurang dalam belajar mandiri. Pada siklus 2, nilai hasil belajar siswa turun daripada siklus 1 karena siswa sudah berusaha untuk belajar secara mandiri. Secara presentasi, dapat dikatakan kemandirian siswa secara umum memiliki rata-rata 90%, naik sebanyak 47%. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya, acara saya kembalikan ke
pembawa acara. Terima kasih. Bu Apri. Baik, saya buka sesi tanya jawab ya, karena ini MC-nya mah kehilangan sinyal. Baik, Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya. Saya Wahyu. Oh, baik, Bu Kusna. Saya mau bertanya, ini kan PTK-nya itu daring ya. Apa kendala atau kesulitan yang Ibu Wahyu hadapi ketika melakukan pembelajaran untuk PTK ini? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya, Bu Kusna. Memang pembelajaran kita secara daring, yang PTK ini juga dilaksanakan secara daring. Kendalanya yang saya hadapi yang pertama itu kendala masalah jaringan. Sinyalnya itu sering putus nyambung, sehingga dalam pembelajaran daring itu saya merekod, kemudian siswa menyaksikan. Nah, kemudian untuk penelitian ini, karena penelitian ini juga saya lakukan secara daring, jadi observasi yang saya lakukan itu ketika pembelajaran bersama siswa di Zoom. Maaf, tapi menggunakan Teams, jadi menggunakan Teams kita observasi sikap, kemudian observasi kemandirian juga secara daring. Kemudian saya membagikan angket kepada siswa dan orang tua untuk diisi, dan kemudian saya analisis sehingga itu dapat mengurangi kendala yang dihadapi ketika kita tatap muka atau daring. Seperti itu, Bu Kusna. Tanya Bu Wahyu. Ya, Bu Rizka. Bagaimana cara mengatasi siswa yang belum bisa belajar mandiri? Baik, langsung saya jawab, nggih. Mengatasi siswa yang belum bisa belajar secara mandiri, saya terus memberikan motivasi kepada siswa agar siswa tersebut mau mengikuti pembelajaran secara daring dan dia melaksanakan secara mandiri. Nah, itu saya memberikan motivasi seperti ini. Nanti kalau misalnya anak-anak tidak bisa belajar secara mandiri, nanti anak-anak nggak bisa, nanti yang rugi anak-anak sendiri. Kemudian saya juga menyampaikan hasil belajar kepada anak-anak. Oh, dapat nilai 100, berarti harus lebih giat belajar mandiri. Oh, mendapatkan nilai di bawah 100, berarti harus lebih berusaha untuk belajar secara mandiri. Jadi saya lebih cenderung memberikan motivasi kepada siswa secara daring, karena saya tidak mungkin memberikan motivasi kepada siswa itu secara luring, karena kita belum diperkenankan untuk pembelajaran tatap muka. Seperti itu, Bu Rizka. Ya, bisa diterima Bu Wahyu. Ya, terima kasih Bu Rizka. Iya, sama-sama. Mungkin ada Bapak Ibu peserta lain yang ingin bertanya. Silahkan. Kepada Ibu Maziatul Husna, mungkin ada yang mau ditanyakan, Ibu? Cukup, Bu Apri. Sudah bertanya tadi. Oh ya. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Kami persilahkan. Apakah sudah cukup, Bapak Ibu? Cukup.
Sudah tidak ada yang ditanyakan? Tidak, sudah cukup. Oh ya, terima kasih. Kepada Ibu narasumber, Ibu Wahyu Aminati, mungkin ada tanggapan lain? Oh ya, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian seminar proposal pada siang hari ini. Selanjutnya, acara yang keempat yaitu lain-lain. Kepada Bapak Ibu yang mau memberikan waktu untuk mengisi lain-lain, kami persilakan. Cukup. Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Banjaran yang kami hormati, mungkin ada yang mungkin mau memberikan lain-lain. Cukup, Pak Pri. Ya. Kalau begitu, marilah kita lanjutkan pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum saya tutup, selaku pembawa acara pada seminar PTK pada siang hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup seminar PTK pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah Ayu Aminati. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.